चाची और वो सब रिश्ते तुम्हें निभाने होंगे। उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। मुझ जैसी लड़कियां सिर्फ इतिहास बना सकती है, लव स्टोरीज नहीं। सुकान भी अपनी माँ की शायरी लेता है। पापा वो बहुत Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diluaskan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, KF akan mengulas alur cerita film yang kembali dibintangi oleh aktor terkenal Hrithik Roshan. Film ini dirilis tahun 2001 dengan judul Yadin dan menceritakan seorang wanita yang justru jatuh hati pada orang yang mencarikannya jodoh. Oke sahabat, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film berlatar belakang di India dengan menampilkan seorang pria bernama Raj Malhotra yang akan pulang ke rumahnya sambil membawa karangan bunga. Setibanya di rumah, Raj pun merayakan ulang tahun istrinya bernama Salini yang telah meninggal. Meskipun saat ini istrinya sudah meninggal, tapi Raj tidak memasang karangan bunga di foto istrinya karena menurutnya istrinya tersebut masih bersamanya. Raj memiliki 3 putri yang bernama Avantika, Sania, dan Isa. Di sana terlihat Raj yang sedang menelpon temannya untuk menanyakan apa Sania ada di rumahnya atau tidak, karena sudah jam 3 malam Sania belum juga pulang. Setibanya di rumah, terlihat Sania baru pulang dalam keadaan mabuk dan dia baru saja merayakan pesta ulang tahun temannya. Melihat itu Raj sangat marah karena sudah 4 jam dia mencari Sania tapi dia tidak memikirkan kecemasan ayahnya. Sania kemudian meminta ayahnya untuk jangan terlalu ikut campur dengan urusannya karena dia sudah dewasa. कहाँ ना सुबह बात करेंगे? Shout! Don't you dare hit me. शराब भी रखी? शराब नहीं, सिर्फ वाइन. Esok harinya, Raj menemui temannya bernama Lalit dan istrinya. Di sana, ia curhat tentang dirinya yang tidak bisa menjaga anak-anaknya dengan baik. Lalit pun mengatakan memang sulit untuk seorang pria berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya, tapi sekarang ini tidak ada pilihan lain selain terus belajar bagaimana cara mendekati anak-anaknya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Ronit yang sedang syuting di kantornya untuk mempromosikan website terbarunya. Ternyata Ronit bekerja di biro perjodohan sebagai presenter. Ronit sendiri adalah anak dari teman Raj yang saat ini dia sedang berada di London. Diketahui juga Ronit justru lebih dekat dengan Raj ketimbang ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan. Hal itu terlihat jelas saat Raj menerima trofi penghargaan mahasiswa terbaik di kampusnya dan di sana dia sama sekali tidak menghampiri orang tuanya tapi justru langsung menghampiri Raj dan mendiang istrinya. Raj dan ketiga putrinya membuat sebuah janji. Mulai hari itu hubungan mereka bukan hanya sebagai antara ayah dan anak tapi juga sebagai teman. Dia juga menyuruh putrinya untuk menikahi pria yang mereka cintai, tapi dengan satu syarat, Raj harus mengenal dulu keluarga pria tersebut dan memutuskan baik atau tidak untuk putrinya. Dengan senang hati, ketiga putrinya pun menerima janji dari ayahnya tersebut. Esok harinya, terlihat Roni datang menemui Raj yang juga dia disambut oleh Raj dan kedua putrinya. Setelah itu, Ronit menemui Isa di dalam rumah. Malam harinya Ronit mengenalkan website terbaru dari kantornya sekaligus ingin mencobanya. Pertama, Ronit mencari pria untuk Avantika dan pria tersebut bernama Pangkas yang merupakan teman Ronit karena dulu mereka kuliah di kampus yang sama. Ronit menyukai pria itu lalu dia menanyakan bagaimana pendapat Avantika tapi dia hanya tersenyum lalu pergi. Setelah itu, Ronit mencari pria untuk Sania tapi Sania tidak menyukai pria itu. Kemudian, Raj meminta Ronit untuk mencari pria untuk Isa, tapi tidak ada pilihan untuknya, hanya keluar gambar kartun yang membuat mereka semua tertawa. Esok harinya Raj dan Roni pergi ke rumah Pangkas untuk membahas pernikahannya dengan Avantika.
Terlihat di sana jika orang tua Pangkas setuju dengan perjodohan tersebut, yang akhirnya Pangkas dan Avantika pun menikah. Singkat cerita, setelah pernikahan Avantika dan Pangkas, Ronit memutuskan akan kembali ke London karena ada urusan pekerjaan. Tapi tiba-tiba Isa datang dari belakang yang terus memanggilnya. Ternyata di sana Isa memberi hadiah jam tangan kepada Ronit dari pemberian ayahnya, lalu Ronit meminta Isa untuk memasangkan di tangannya. Setelah itu Ronit memberitahu Isa kalau dia telah menemukan pria untuknya dan juga untuk Sania. Lalu Ronit menanyakan kapan Isa akan menikah. Isa mengatakan dia tidak ingin menikah sebelum kuliahnya selesai. Dia tidak percaya dengan cinta karena itu hanya ada di film saja yang tidak ada di dunia nyata. Ronit yang percaya dengan cinta, dia mengatakan jika suatu hari nanti akan datang seorang pria tampan di dalam kehidupan Isa. Dia akan membuatnya meneteskan air mata dan saat itu kisah cintanya akan dimulai. Scene berpindah dengan memperlihatkan Sania yang memberitahu ayahnya jika dia ingin menikah dengan pria bernama Sukan yang merupakan temannya. Setelah itu Raj pergi menemui keluarga Sukan untuk memastikan jika pilihan anaknya adalah pria yang baik. Tapi setelah ngobrol, Raj menyimpulkan kalau Sukan dan keluarganya tidak baik untuk putrinya. Sepulangnya dari sana, Raj pun memberitahu Sania jika Sukan bukan pria yang baik untuknya dan ia tidak akan mengizinkan Sania untuk menikah dengannya. Sania yang telah dibutakan oleh cinta, dia tetap memaksa untuk menikah dengan Sukan karena dia sangat mencintainya dan dia bahkan tidak perlu persetujuan dari ayahnya. Tidak lama kemudian diberitahu jika Sania menyiram minyak di tubuhnya untuk bunuh diri. Tentu saja, mendengarnya Raj lalu menghampiri Sania dan di sana Sania mengatakan jika dia ingin menikah dengan Sukan karena Sania sangat mencintainya dan tidak bisa hidup tanpanya. Raj yang tidak ada pilihan lain akhirnya menikahkan putrinya dengan pria yang menurutnya tidak baik untuk Sania. Singkat cerita, setelah pernikahan Sania, Isa pergi ke Malaysia untuk ikut perlombaan balap sepeda dan Ronit juga saat ini berada di sana. Isa yang baru saja memenangkan perlombaan tersebut, ia merencanakan kalau besok dia dan temannya akan pergi berlibur ke Danau Toba. Teman Ronit memintanya untuk menghentikan Isa dengan jangan pergi ke Danau Toba karena di sana banyak binatang buas. Di sisi lain, terlihat Sania kembali ke rumah ayahnya dengan menangis karena ia menyesal telah menikah dengan Sukan. Hidupnya di sana diperlakukan dengan tidak baik. Sania mengatakan dia tidak percaya dengan cinta karena semua itu hanya omong kosong. Malamnya, Raj pun meluapkan kemarahannya kepada foto istrinya karena dia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik. Mulai saat itu, dia tidak percaya dengan cinta setelah yang terjadi dengan Sania. Di tempat lain, Isa dan temannya yang berada di Danau Toba dikagetkan dengan kedatangan buaya besar yang menyerang mereka. Semua orang melarikan diri dan pergi dari sana. Namun Isa yang tidak tahu dengan serangan tersebut, akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya sendirian di danau itu. Di sisi lain, Rohit dikabarkan jika Isa terjebak di danau sendirian, dia tertinggal saat mereka melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Ronit pun langsung menuju ke TKP dan setibanya di sana, terlihat Isa sedang berada di atas pohon dalam keadaan tak sadarkan diri. Melihat itu, Ronit pun membawa pergi dari sana, tapi mesin perahu tersebut tidak bisa hidup. Ronit yang mencemaskan keadaan Isa, akhirnya dia membawa pergi dari sana dengan cara berenang selama berjam-jam. Singkat cerita, setelah sadar dari pingsannya, temannya mengatakan kalau dokter hampir saja putus asa untuk menyelamatkan nyawa Ronit yang telah berenang berjam-jam demi menyelamatkan Isa. Isa yang khawatir dengan keadaan Ronit, ia pun dengan menangis pergi ingin melihatnya. Namun ternyata Ronit juga telah tersadar dan di sana Ronit mengatakan pada Isa jika dulu dia pernah mengatakan suatu hari nanti akan ada seorang pria yang datang ke dalam hidupnya dan akan membuat Isa meneteskan air matanya. Mulai saat itu kisah cinta Isa akan dimulai, kemudian ia pergi sambil menangis. Sesampainya di India, Isa baru menyadari jika mereka saling mencintai.
Dan singkat cerita, akhirnya Ronit pun menyatakan perasaannya kepada Isa. Isa yang juga jatuh hati pada Ronit, ia pun menerima cinta Ronit. Esok harinya, di acara pesta ulang tahun pernikahan orang tua Ronit, ia meminta Isa untuk menari bersamanya. Namun Isa mengatakan jika dirinya tidak bisa menari dengan Ronit dan menyuruhnya untuk menari dengan gadis lain. Tidak lama kemudian, Ronit tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Monica, yang ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu waktu di pesta pernikahan Avantika. Setelah banyak ngobrol, Raj pun mengajaknya untuk menari bersamanya dengan senang hati. Monica pun menerima ajakan tersebut. Malam harinya, ayah Ronit dan Raj sepakat akan menjodohkan Monica dengan Ronit karena waktu pesta tadi siang mereka begitu dekat dan cocok menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Raj menemui Ronit dan Isa dengan maksud untuk memberitahukan kalau keluarganya akan menjodohkannya dengan Monica. Tapi justru Ronit dan Isa lebih dulu memberitahu hubungan mereka yang saling mencintai. Tentu saja, Raj mendengar itu sangat kaget setelah mengetahui kalau mereka saling mencintai. हम शादी करना चाहते हैं। Saat di rumah, Isa memberitahu langsung kepada ayahnya tentang hubungannya dengan Ronit. Mereka saling mencintai dan Isa meminta ayahnya untuk merestui hubungan mereka. Tapi Raj dan ayah Ronit yang sudah menjodohkan Ronit dengan Monica tidak mungkin dia membatalkannya. Ia juga merasa malu jika Isa menikah dengan Ronit karena keluarga mereka sangat jauh statusnya dengan keluarga Lalit. Raj mengatakan kalau dia tidak merestui hubungan Isa dengan Ronit dan setelah itu dia pergi. Dalam keadaan kesal, Raj terus berjalan yang akhirnya dia mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Isa akhirnya tahu jika kecelakaan ayahnya karena dia memikirkan hubungannya dengan Ronit. Di sana, Isa mengatakan kalau hubungannya dengan Ronit hanya main-main dan ingin melihat ekspresi ayahnya saja. Namun, Raj sebenarnya juga tahu jika Isa dan Ronit saling mencintai, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan hubungan mereka. Di sana, Raj lalu memberitahu Isa kalau dia dan keluarga Ronit akan menjodohkan Ronit dengan Moniska. Tentu saja Isa kaget dan dia hanya bisa pura-pura senang mendengarnya. Isa kemudian mengatakan dengan senyuman palsu jika Moniska adalah gadis yang tepat untuk Ronit. Esok harinya, Ronit yang juga sudah tahu perjodohan itu, ia pun menemui Raj untuk memberitahukan tentang perjodohannya dengan Moniska. Di sana Raj tentu saja tidak setuju dengan keputusan tersebut karena dia hanya mencintai Isa. Beberapa saat kemudian, Ronit memberi pisau kepada Raj dan menyuruh Raj untuk membuktikan kalau di hatinya hanya ada nama Isa dan tidak ada nama gadis lain. Raj kemudian mencoba memberikan pengertian kepada Ronit kalau hubungannya dengan Isa tidak akan direstui oleh keluarganya karena status mereka sangat berbeda. Keesokan harinya, Ronit menemui Isa untuk menanyakan apa yang terjadi dengan hubungan mereka. Di sana, Ronit mengatakan jika dirinya sangat mencintai Isa dan dia tidak akan menikah dengan gadis manapun. Ronit meminta Isa untuk mengatakan jika dia juga mencintainya. Namun, Isa justru berbohong jika dari dulu dia memang mencintai Ronit semenjak mereka masih anak-anak, tapi hanya sebagai teman. Isa terpaksa melakukan itu karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya karena hubungan mereka. Suatu hari, Raj menemani Ronit yang akan bertemu dengan Tuan Rai yang merupakan ayah dari Monica. Tapi saat ingin masuk, Raj tidak diizinkan karena di dalam sedang ada pesta. Setelah itu Ronit pun tetap mencoba masuk untuk bertemu dengan calon mertuanya. Namun sesampainya di sana, Ronit melihat kelakuan calon mertuanya yang sangat menjijikkan, lalu dia keluar dan menyuruh Raj untuk bertemu langsung. Rai ternyata merupakan pria mata keranjang dan Raj melihat dia sedang berjoget dengan para gadis. Saat di luar, Ronit pun bertanya bagaimana menurut Raj dengan calon mertuanya, apa dia menyukainya atau tidak. Raj mengatakan tidak peduli dengan Tuan Rai karena Ronit akan menikah dengan Moniska, bukan dengan ayahnya. Setelah itu, Ronit meminta Raj membantunya untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Moniska pada saat mereka bertemu dengannya nanti.
Setelah mereka bertemu, Raj langsung menanyakan 3 pertanyaan kepada Moniska. Pertanyaan pertama, setelah mereka menikah nanti, apa Monica akan tinggal di rumah orang tua Ronit, apa tinggal di rumah sendiri? Monica menjawab jika dia akan tinggal di rumahnya sendiri dan orang tua Ronit bisa menemui mereka jika membutuhkan sesuatu. Pertanyaan kedua, selama ini Moniska sering ke pesta malam dengan teman-temannya dan pulang larut malam. Apa dia masih akan melakukan hal itu atau tidak setelah mereka menikah nanti? Monica menjawab kalau dia masih akan melakukannya karena menikah bukan berarti mengorbankan teman-temannya dan juga kebebasannya. Pertanyaan ketiga, setelah menikah tentunya suami istri menginginkan seorang anak untuk menemani mereka. Apa mereka akan mempunyai anak setelah menikah atau tidak? Monica menjawab jika dia tidak mau mempunyai anak dalam waktu 5 tahun karena dia tidak ingin merusak penampilannya. Raj pun mengatakan kalau itu adalah tradisi mereka setelah menikah memiliki seorang anak. Mendengar itu, Moniska pun kesal karena Raj terlalu ikut campur dengan urusannya. Pada saat Moniska akan pergi, Raj pun menahannya dan mengatakan jika dia saja yang pergi dari sana. मैं आदमी से डिस्कस करना पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे तुम सिर्फ मल्होत्रा खानदान अच्छा है, उसमें क्या है? No problems. Setelah itu Raj pergi ke rumah Lalit untuk membatalkan perjodohan Ronit dengan Moniska. Karena menurutnya Moniska dan keluarganya tidak baik untuk Ronit. Raj juga mengatakan jika mereka masih melakukan perjodohan tersebut, itu sama artinya mereka menjual Ronit demi uang. Ronit memiliki kakak bernama JK dan ia adalah sebenarnya yang berkuasa di sana. Dari dulu dia memang tidak menyukai Raj dan dia meminta Lalit untuk menjauh dari teman miskinnya itu. Di sana JK menganggap semua ini adalah rencana Raj. Awalnya dia menjodohkan Ronit dengan Moniska, setelah itu dia menjelekkan keluarganya. Kemudian ia membatalkan perjodohan tersebut dengan tujuan agar Ronit menikah dengan Isa, anaknya. JK menambahkan jika dari dulu Raj dan istrinya sudah lama mengincar Ronit untuk dijodohkan dengan Isa karena Ronit adalah cek 50 miliar bagi mereka. Mendengar tuduhan seperti itu, Raj pun marah dan mengatakan jika JK bukan kakak dari temannya, maka dia akan menghajarnya saat itu juga. Raj kemudian memberitahu kejadian yang sebenarnya kalau Ronit dan Isa saling mencintai tapi mereka menguburkan cinta mereka hanya untuk menghormati orang tua mereka yang egois dengan kekayaannya. Raj kemudian berjanji demi mendiang istrinya. Mulai saat itu dia tidak akan pernah lagi datang ke rumah Lalit, kemudian dia pergi. Shut up! You shut up! तुम हद से बाहर जा रहे हो राज। दिल फट चुका है आपके गाल पर जिंदगी भर रहता, आपके गाल पर ऐसे जोर का थप्पड़ मारता. Singkat cerita, akhirnya Ronit tahu kalau keluarganya dan Raj bertengkar dan dia juga tahu apa alasannya. Ronit kemudian memutuskan untuk pergi dari sana karena dia tidak ingin tinggal di rumah dengan tidak ada seorang ibu yang tidak bisa mengerti dengan perasaan anaknya. Nalini pun mencoba untuk menghentikan anaknya, tapi hal itu justru membuat Ronit semakin marah karena ibunya tidak pantas memanggilnya sebagai anak. Di sana Ronit mengatakan jika memang dia anaknya, maka selamatkan dia dari keluarga yang ingin menjualnya demi meningkatkan kekayaan mereka. Mendengar itu ibunya hanya diam saja karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu Ronit pun menemui Isa untuk mengajaknya pergi bersamanya agar mereka bisa hidup bersama walau tanpa restu dari orang tua. Di sana JK mengungkapkan jika perjodohannya dengan Moniska dibatalkan, maka kerjasama perusahaannya dengan Tuan Rai juga akan dibatalkan. Di sana Nalini mengatakan hanya ada satu orang yang bisa membawa Ronit kembali ke rumah, yaitu Raj. Awalnya JK menolak untuk minta bantuan kepada Raj karena sebelumnya dia pernah menghinanya dan mungkin dia tidak akan membantunya. Tapi Nalini mengatakan dia yang akan berbicara dengan Raj dan setelah itu JK dan Nalini menemui Raj yang baru saja keluar dari sebuah bar. Nalini menghampiri Raj lalu memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Keesokan harinya, Raj menemui Ronit dan juga Isa. Di sana Raj memberi HP-nya kepada Ronit karena ibunya ini ingin berbicara dengannya. Singkat cerita, akhirnya Ronit pun kembali lagi dengan keluarganya. Terlihat hari itu adalah hari pertunangannya dengan Moniska yang dihadiri banyak para tamu undangan.
Setelah itu Nalini meminta Jika untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu keluarganya. Dengan rasa malu Jika mengucapkan terima kasih kepada Raj yang telah membantu keluarganya. Sebenarnya ini adalah rencana Ronit dan ibunya yang mengembalikan harga diri Raj yang telah dihina oleh JK beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga ingin menyatukan keluarganya dengan keluarga Raj. Kemudian JK memberikan Raj sesuatu yang berupa penghargaan sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu Ronit berterima kasih kepada ibunya karena untuk pertama kalinya ia memberikan dorongan kepada anaknya. Kemudian Ronit akan bertanya kepada tamu undangan. Ia meminta mereka memberikan warna merah untuk jawaban salah dan warna hijau untuk jawaban benar. Pertanyaan pertama, ada seorang gadis yang sedang jatuh cinta kemudian mengorbankan cintanya demi menuruti perkataan ayahnya. Itu benar atau salah? Dan semua orang mengatakan benar. Pertanyaan kedua, ada seorang pria yang menuruti perkataan ayahnya, lalu menjual dirinya untuk uang dan keluarganya memaksanya menikahi seorang gadis yang kaya untuk mendongkrak valuasi sahamnya. Itu benar atau salah? Semua orang pun mengatakan salah dan selanjutnya pertanyaan terakhir. Jika dia di posisi seperti itu, apa yang harus ia lakukan? Apa dia akan menikah demi kekayaan atau menikah dengan gadis yang ada di dalam hatinya? Mendengar itu, semua orang hanya terdiam, mereka tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun, secara mengejutkan ternyata Moniska menjawab pertanyaan dari Ronit. Moniska mengatakan pernikahan adalah suatu pertemuan antara hati dan jiwa. Jika menikah demi kekayaan, maka hati dan jiwa tidak akan pernah bertemu. Moniska yang tahu Ronit tidak mencintainya, lalu dia memanggil Isa untuk maju ke depan supaya Ronit memasangkan cincin pertunangan di jarinya. Tapi Avantika yang juga hadir di sana mengatakan jika Isa sudah pergi bersama ayahnya. Tuan Rai yang menyadari perbuatan mereka salah, akhirnya dia membatalkan perjodohan tersebut dan juga kerjasama perusahaan mereka. So I call upon Isha Puri to come on stage and accept कि मिलन से होती हैं. Right, Ronit? Sesaat kemudian, JK dan keluarganya, Raj dan juga Isa, di sana JK mengatakan jika dirinya datang bukan untuk minta maaf. Dia hanya ingin menyatukan Isa dan Ronit. Jika Isa menerima tawaran tersebut, maka dia mengerti jika dia sudah dimaafkan. Tidak lama kemudian Ronit datang, lalu Raj menyuruh Isa untuk menerima cintanya. Akhirnya cinta mereka bersatu, kemudian film pun berakhir.